di DPRD. Tadi alhamdulillah Komisi 2 DPRD Kabupaten Inhu, Pak Jasman sudah lakukan telepon. Insya Allah habis Lebaran Idul Adha dilakukan pertemuan. Jadi terhadap aksi reclaiming hari ini, kawan-kawan buahnya kita tahan dulu untuk tidak dibawa agar menutup celah pidana, tapi konsentrasi kita adalah untuk persiapan di pertemuan di DPRD. Catatannya penting adalah pihak sebelah hadir. Jangan lagi seperti tai di air, tenggelam, timbul. Kalau pas butuh mereka bikin laporan polisi, muncul. Kalau pas untuk penyelesaian masalah tidak muncul. Terkait dengan BPN, produk ini SHM kan dari BPN. Betul. Kita sama-sama mengetahui. Coba kita ini kan di sini kan ada pemerintah daerah. Ya. Tugas kami di sini hanya memelihara aman ketertiban masyarakat terkait dengan ketertiban umum. Jadi situ ada Pemda, coba hearing dengan Dewan terkait dengan BPN. Oke, mungkin masyarakat melakukan reclaiming apa segala. Ada fasilitasnya itu ada. Itu loh. Izin Pak Kapolres. Ya. Begini, sebelumnya terima kasih atas respon baik dari pihak Pak Polsek. Namun kita ada sedikit bingung tuh begini. Dalam upaya penyelesaian konflik ini kan di pihak sebelah yang menguasai SKT sebanyak 100. Ini dia seperti apa ya? Sabut kelapa. Tenggelam, timbul. Bikin laporan polisi ada. Tapi di saat pas dilakukan hearing untuk penyelesaian konflik, nggak muncul. Tadi saya sampaikan ke Pak Marudut. Ya, saya sampaikan tadi. Ke depannya gimana? Laporan polisi segala macam. Saya bilang terhadap laporan polisi kenapa orangnya bisa muncul? Nah, sebenarnya bisa jadi Pak Kapolsek melalui pihak kepolisian memastikan terhadap objek yang 140 atau orang yang memiliki SKT sebenarnya siapa sih? Kan begitu. Jangan hanya masyarakat yang 42 yang disuruh lakukan plotting. Ini produk BPN. Saya cintai masyarakat. Ya. Kita tidak ada beberapa pihak. Karena ini prosesnya ini proses dari BPN. Gitu. Kita dorong BPN-nya bagaimana? Jadi penyelesaian konflik di titik-titik lain jauh sebelum ini itu ada yang dia diselesaikan tanpa menyelesaikan di pengadilan. Ada, bisa. Yang penting para pihak yang dipanggil, diikuti. Nah, tadi Pak Kapolres sudah nyampaikan bisa jadi melalui DPRD, ya kan? DPRD mengundang para pihak. Nah, tapi kan jauh sebelum ini kan titik lemah yang saya sampaikan tadi. Selama ini ketika mau dilakukan pertemuan para pihak sebelah kan tidak pernah bisa dihadirkan Pak Kapolres. Gimana cara menghadirkan itu? Nah begitu. Ini yang jadi masalah. Tentu tadi saya sampaikan ke Bang Marudut kan, kenapa di saat bikin laporan polisi muncul, di saat penyelesaian konflik tidak muncul. Ini yang jadi problem. Nanti kalau kami laporkan misalnya ke DPRD, ke Komisi 2 atau segala macam, kata Komisi 2 kami mau carinya susah. Tapi ada, kan begitu? Gitu. Kalau ditanya di pihak masyarakat, bagaimana keinginan masyarakat untuk menyelesaikan konflik? Insya Allah saya jamin Pak Kapolsek ya, di bawah payung Danara kita coba semaksimal mungkin situasi kondusif. Tapi tentu tahapan-tahapannya kita mau jalani sesuai dengan kehendak kita bersama. Tapi kalau para pihak tidak bisa hadir, ini kan aneh. Upaya dari Kenaran. Nah, kami sudah nyurati Ketua Dewan. Siapa? Sudah Pak, ya sudah. Sekitar 2 minggu yang lewat. Tadi juga sudah dilakukan komunikasi sama Sekretaris Komisi 2 kita. Insya Allah para pihak dipanggil. Insya Allah para pihak dipanggil. Saya berharap dari pertemuan hari ini adalah kesepakatan kita. Dari masyarakat misalnya, dari pihak kepolisian misalnya saat menerima laporan polisi kan tahu tuh orang-orangnya. Mintalah dari pihak mereka siapa agar di pertemuan hadir. Kalau BPN otomatis tuh nanti dia Komisi 2 yang menyurati agar duduk para pihak. Itulah yang saya sampaikan. Kalau sepakat kita begitu. Ridwan, Clear. upaya kalian dulu saya sampaikan. Ya, panggil surati semua bila perlu bupati. Dewan, BPN itu produk BPN. Dorong BPN-nya. BPN yang mengetahui. Ya, karena mereka yang tahu loh, dia yang mengeluarkan SHM itu. Berarti tahu dia kan ya. gitu. Sudah.
Pak Kapolsek kalau masalah BPN sudah, kami sudah datangi langsung. Ini juga nanti melalui kawan nasional juga akan berkirim. Cuma satu persoalan saja tadi yang belum terjawab oleh saya. Oke. Ya, selaku kuasa hukum hari ini di masyarakat 21, bagaimana bisa menghadirkan pihak sebelah, pihak yang hari ini menguasai fisik. Nah itu saja. BPN kemarin itu dapat Pemiliknya. Ya. iya duduknya di mana kan gitu, tinggal disetel aja Pak. Ya, mundur itu, mundur. Mundurnya gimana? Itu pertemuan BPN ini tidak dalam kerangka dia memfasilitasi mediasi. Enggak, dia cukup membuktikan ini tanah benar atau tidak objek ini sesuai dengan subjek, ya, itu saja. Kalau dia menyatakan, kalaupun hari ini dia bilang ini loncat nih, ya kita pertanyakan kembali, ini lembaga negara. Kenapa bisa pada satu histori yang sama, tiba-tiba hasilnya berbeda? Kan begitu. Nah, itu urusan lain, Bang. Maksudku, Gini. Kalau memang nanti nggak menerima, BPN ini kan sudah membuka diri nih, itu kan. Oke, mainkanlah jalur yang tadi Betul. Ada tapemnya. Betul. Nanti diundang juga kita. Iya. Mana? Maksud saya itu Pak Marudut, saya ini menyampaikan kelemahan nanti kalau ketika proses itu berjalan, kelemahan di kita ini kan selama ini tidak bisa mendatangkan pihak sebelah. Gimana caranya? Makanya yang jelas semuanya komunikasi Bang Ridwan ini ya, Jadi cuma takutnya ketika pertemuan digelar barangnya tidak datang. Berarti dia tidak menghargai pemerintah yang ada. Nah, gitu. kalau misalnya gini, saya sepakat dulu. Saya sepakat itu. Kalau dia tidak datang, berarti dia tidak menghargai upaya yang ada. Misalnya. Apalagi yang melaksanakan kegiatan adalah lembaga negara. Misalnya. Saya ini mau minta bantu sebenarnya terhadap pihak kepolisian. Wallahi Pak, mau minta bantu. Karena jangankan persoalan golden, jangankan teroris saja selesai oleh pihak kepolisian kalau mencari orang, kan begitu? Bang, gini. Gini. Yang aku maksud itu, bagaimana orang-orang yang pemilik SKT sebanyak 100 ini datang, gitu nah. Gini. Kalau dia tidak datang, bagaimana bisa datang? Ini pindah tangan ini, ya, dari Munte ke Bang Ridwan. Usaha Bang Ridwan apa saya tanya dulu? Upaya apa? Iya. Insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan hearing. Tapi habis Lebaran Idul Adha, ya. Iya. Selesai dulu Idul Adha. Tadi sekretaris komisi 2 udah telepon, Pak, udah telepon. Akan dilakukan undang para pihak berikut dengan BPN. Tapi lagi-lagi ini kan pasti meraba nih Pak Kapolsek, pasti meraba. Pihak sebelah siapa yang mau diundang, kan begitu. Kalau BPN kan dekat kantornya kan, antar lembaga kan. Nah, tapi penting bagi kita kalau memang kita sepakat dengan situasi Kamtibmas, penyelesaian konflik ini kondusif, maka sama-sama membantu lah Pak, agar pihak yang hari ini menguasai fisik itu bagaimana bisa Banyak betul ya. itu aja. Pak Kapolres sebagai pimpinan tertinggi di Inhu di sektor kepolisian, bahwa kepentingan kami adalah pihak sebelah kalau nanti di pertemuan kami berharap itu dihadirkan, didatangkan, karena tanpa pihak sebelah ya proaktif ya untuk menyelesaikan konflik ini sama saja menyemai bom waktu. Jangan nanti tiba-tiba pas hearing pihak kepolisian misalnya semua pihak Forkopimda tidak mampu mendatangkan itu, mau sampai kapan kasus ini? Nah, ujung-ujungnya nanti ketika masyarakat di tingkat emosional yang tinggi, amuk besar, tidak tertutup kemungkinan ini akan terjadi. Karena ini adalah persoalan hak hidup. Persoalan hak hidup. Kalau perut dia diganggu, nggak ada cerita. Kucing pun nyakat. Apalagi orang yang punya anak nanti akan sekolah segala macam. Jadi harapan kami ke pihak kepolisian, kami nggak juga bisa berharap dari pihak sebelah yang ada cuma security kan di sini. Mohon nanti dikomunikasikan secara baik. Kami juga sudah bersurat Pak di DPRD. Tadi alhamdulillah Komisi 2 DPRD Kabupaten Inhu, Pak Jasman sudah lakukan telepon. Insya Allah habis Lebaran Idul Adha dilakukan pertemuan. Jadi terhadap aksi reclaiming hari ini, kawan-kawan buahnya kita tahan dulu untuk tidak dibawa agar menutup celah pidana
menutup celah pidana, tapi konsentrasi kita adalah untuk persiapan di pertemuan di DPRD. Catatannya penting adalah pihak sebelah hadir. Jangan lagi seperti sabut kelapa, aku bilang, seperti tai di air tenggelam timbul. Kalau pas butuh mereka bikin laporan polisi muncul. Kalau pas untuk penyelesaian masalah tidak muncul. Paling itu Pak Kapolsek, Pak Marudut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang 21 KK, tetap semangat dan terus berjuang. Kalau itikat kami ini, kalaupun mau dilakukan penangkapan, sebenarnya kami sudah siap atas reclaiming ini. Kita udah ukur juga. Karena kalaupun mau dilakukan, tapi memang butuh pertimbangan. Nanti setelah selesai Pak Kapolsek, Bang Marudut keluar dari sini, paling kami rapat lagi, kami tanyakan lagi nih kesiapan mentalnya. Bisa jadi dengan ledakan kasus ini selesai. Misal dengan Bang Rion ditangkap, amuk besar kan? Betul. Bisa jadi. Nah, jadi itu nanti kami akan bicarakan lagi. Mungkin itu, terima kasih Pak Kapolsek. Ya, itu juga kami kepolisian di sini dari Polres, dari Polsek Bumbar Jaya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara masyarakat di Lubuk Batu Jaya untuk tindakannya yang saya bilang elegan. Kita di sini sudah melakukan tindakan reclaiming. Kita ini negara hukum, patuh dengan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat setelah Lebaran Idul Adha. Akan dilakukan hearing terhadap proses yang sebelumnya sedang ada proses terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik sedang berjalan, tetap itu berproses. Dan kita nantinya akan komunikasi itu juga dengan dari pihak Satintel dan Polres, berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten yang stakeholder, baik dari BPN ataupun dari DPR ataupun dari Pemda, Tapem, segala sesuatu yang berhubungan dengan terkait dengan sengketa yang selama ini yang dilakukan. Ya, sama-sama kita menjaga kondisivitas, kita menjaga akamtimas kita di sini. Mungkin itu saja. Saat ini kita bisa selesai. Mungkin ada waktu, mungkin akan dilakukan masyarakat akan rapat kecil dari pihak penara sama masyarakat. Saudara Rion, kami meninggalkan tempat ini, tidak ada lagi timbul-timbul tindakan atau yang mengarah ke tindakan yang mengganggu hak Kamtibmas di wilayah Polsek Bumbar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.